Nah, tentu tidak ada data center operator yang mau listriknya mati gitu ya. Tapi bagaimana nih Pak kalau seandainya ada gangguan tenaga listrik atau sampai mati lampu? Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang bisa dimitigasi nih oleh para data center operator? Silakan Pak Cipta. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Ya, di data center kan yang biasanya kan ada genset ya. Ya biasanya genset kalau data center yang umumnya sih sudah otomatis ya. Jadi bila terjadi downtime, gangguan dari penyulang atau dari satuan PLN itu, ya dalam beberapa detik genset itu kan otomatis akan menyala sendiri. Ya. Kemudian akan langsung diambil alih powernya, kemudian melalui automatic transfer switch. Nah, antara PLN down sampai genset hidup dan kemudian mencatu lagi, itu sementara itu dihandle oleh UPS. Nah, UPS sendiri itu kan ada baterai. Nah, UPS itu mendapat energinya itu dari baterai sementara ya, sampai genset itu benar-benar stabil, kemudian mensuplai kembali ke UPS-nya, dan UPS itu kemudian mengisi lagi baterainya untuk standby lagi, untuk persiapan lagi pada saat PLN kembali lagi dan kemudian satuan dikembalikan lagi ke PLN, seperti itu. Oke, jadi harus ada tadi ya UPS dan gensetnya jika sewaktu-waktu terjadi mati lampu, betul ya Pak? Harus penting itu. Bisa saya tambahkan Bu? Boleh. Jadi tadi bicarakan genset. Kalau genset nggak ada solarnya itu juga akan mati juga kan. jadi selain genset itu betul, cuma karena saya beberapa standar data center misalnya tadi Uptime, TIA dan yang terbaru adalah SNI itu juga menyebutkan persyaratan jumlah solar yang dibutuhkan untuk membackup kalau terjadi kondisi yang paling jelek. Okay. Misalnya mungkin ada yang standarnya 24 jam mesti standby di situ, 40 jam atau 48 dan sebagainya. Karena pernah kejadian kemarin tahun berapa tuh yang mati ambil 12 jam, 18 jam. 2000. Nah, itu kejadian itu kan seluruh itu, bukan hanya satu lokasi aja Jakarta atau apa, seluruh Jawa. Okay. Dan kadang-kadang kalau dia tidak menyediakan stok, cuma stok solar cuma bisa 1 jam 2 jam. Nah itu dia pada saat itu udah namanya pom bensin udah kayak apa itu, kehabisan itu. Jadi malah mestinya nggak boleh. Jadi mau nggak mau pada pakai drum, pakai mobil, pakai pick up udah isi itu. Jadi makanya di standar data center itu kebutuhan solar itu udah wajib. Selain di itu. Jadi ada ininya lah maksimum berapa jam bisa dilihat di standar data center sendiri. Jadi itu yang penting juga. Jadi solarnya jangan sampai solarnya nggak ada, matinya. Kita terus terangnya kalau kemarin kan benar-benar accident yang paling jelek itu sampai ya biasa sih terus terangnya paling cuma PLN mati paling cuma 5 menit, 10 menit. Cuma kemarin sampai ada yang sampai bertahap 12 jam, ada yang 14 jam itu. Udah itu fatal sekali kemarin waktu kejadian itu. 2019 ya kalau salah. 2019. Covid ya? Sebelum Covid. Sebelum. Ya itu aja sih makanya selain itu jadi penting juga itu. Oke. Nah, gimana nih Pak Agus nih kalau mati lampu nih buat data center? Ya mungkin dari sisi ya pengamanan dulu ya. Jadi ya upaya-upaya dari PLN ya tentunya yang pertama investasi Bu. Investasi itu ada ya terkait investasi untuk keandalan. Ada juga investasi untuk ya efisiensi juga gitu. Nah, terkait dengan tadi reliability adalah investasi keandalan yang di dalamnya ya banyak hal ya Bu ya. Ya salah satunya ya misalkan otomatisasi dari sisi pembangkit, kemudian dari sistem kelistrikan, dan ya ada juga sistem monitoring yang real time gitu ya Bu. Seperti itu ya kita berupaya ya untuk mengimbangi kebutuhan dari sisi pelanggan seperti itu. Oke. Nah, biasanya kan juga dari data center itu bisa jadi supply PLN-nya bisa dari 2. Beda, tidak hanya dari satu sumber gitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi
di sistem jaringan listrik sendiri ada istilah spindle Ibu ya, ada istilah radial. Jadi untuk sistem jaringan yang spindle itu dia ada ketika terjadi gangguan di satu gardu itu bisa di backup dari arah yang lain Bu, seperti itu spindle. Tapi untuk yang radial dia hanya satu arah gitu. Oke. Nah di ya arah dari investasi PLN sendiri itu bagaimana supaya ke arah sana Bu. Oke. Jadi secara reliability juga lebih baik lagi ke pelanggan, itu seperti itu. Tentunya semakin diperbanyak yang sistem ini. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin dengan berkembangnya AI yang sebegitu pesat. AI ini sangat bergantung dengan data center ya Pak ya. Dan gara-gara si AI ini saya tuh baca kemarin sudah ada rack server yang membutuhkan daya up to 100.000 watt per rack. Luar biasa ini peningkatannya. Nah, gimana nih Pak kita bisa mengatasi peningkatan kapasitas daya rack yang semakin besar? Silahkan Pak Minto. Tadi udah pernah disebutkan ya bahwa misalnya untuk kapasitas sampai 100 kW kilowatt, tentu saja solusi yang bisa dipakai adalah menggunakan liquid cooling. Artinya juga itu untuk mendesain servernya juga khusus semua, karena untuk mencapai 100 kilowatt itu udah sampai saat ini yang saya tahu itu teknologinya hanya menggunakan liquid cooling sehingga bisa memungkinkan. Dengan teknologi yang lain pun itu kayaknya belum bisa untuk mencapai satu rack itu sampai 100 kilowatt. Itu sih yang teknologi yang terakhir terkait sama AI. Oke. Dari Pak Cipta gimana Pak? Ya, kalau menurut saya desain dari raknya itu mungkin harus diganti ya. Sepertinya kalau untuk desain rak yang ada saat ini mungkin sudah tidak bisa mengakomodir untuk reservoir yang 100 kilowatt ya. Ya, sebagai contoh misalnya saat ini rak server yang tersedia umumnya kan dibebani dengan daya 5 kilowatt ya. 5 sampai 8 lah saat ini ya. Nah, itu desain dari power distribution unitnya juga harus berbeda ya, penempatannya ya. Karena itu terkait juga dengan tantangan dari cooling ya. Di mana selain butuh cooling ya kita juga harus mengerti pertukaran udaranya atau airflow-nya itu juga harus sangat besar gitu ya. Ya, bagaimana suatu rak itu dapat mengambil keluar itu ya, membuang keluar panas-panas yang dihasilkan oleh server yang 100 kilowatt itu. Dari saya sih cukup itu. Oke. Nah, gimana nih dari PLN nih Pak menanggapi data center akan semakin naik kebutuhan listriknya? Ya dari kesiapan daya PLN insya Allah siap ya Bu. Tinggal memang tantangannya adalah dari komunikasi untuk menentukan titik lokasi gitu ya. Terus kemudian kapasitas tadi disinggung juga oleh Bapak ya. Nah, jadi ada proses tim perencanaan PLN dan dari user gitu terkait mitigasi ya untuk pembangunan di satu lokasi itu tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, jadi di sisi pasokan siap, tetapi untuk menentukan kesulitan apa yang terjadi jika calon merencanakan di satu titik itu ya komunikasi mungkin ya Pak ya. Nah, nanti terlihat di sana Bu ininya seperti apa gitu mitigasi kesulitan. Jadi mungkin saya tambahkan itu tingkat kesulitannya itu adalah bukan pada sumbernya, tapi pada saat untuk pendistribusian kabelnya. Mungkin lewat jalur mana ada enggak dan sebagainya itu yang penting. Jadi kalau Bapak tadi bilang ya kalau sumber sih mau berapapun ada. Yang jadi masalah sekarang adalah gimana caranya, apakah mungkin enggak gitu dari suatu daerah dari distribusi itu sampai ke situ, penarikan kabelnya
dan sebagainya, caranya gimana, karena mungkin di situ juga melewatin sawah, ada orang lain yang nggak bisa diganggu gugat, berarti kan mesti muter Iya, jauh dan sebagainya. iya. Nah itu juga makanya mesti ada planning dari user, dari pelanggan juga sama ini mau titik di mana nih, nanti juga biasanya akan dia kasih tahu sih guideline-nya jalurnya mana, ini ada tanah yang bisa, mungkin itu kan sekarang kan banyak tuh, walaupun ada misalnya jalurnya ngelewatin tanah yang nggak mau dijual terus mau diapain gitu. Itu yang jadi menurut saya itu kendala PLN adalah masalah pendistribusian dari awal dari sampai ke situ. Kalau masalah sumber sih saya yakin itu udah over lah, masih banyak itu supply untuk itunya sih. Oke, jadi tadi ada challenge-challenge yang ada di depan mata ya Pak ya. Tapi selain digital transformation nih yang sering didengung-dengungkan di masyarakat, ternyata ada juga yang namanya sustainable transformation, di mana banyak nih sekarang data center Renewable. operator yang minta Renewable energy. supply-nya betul dari energi baru dan terbarukan. Nah, ini gimana nih Pak kesiapan PLN untuk memberikan ini layanan EBT ke data center operator? Ya terkait energi baru dan terbarukan ya Bu ya. Jadi di PLN sendiri ada pilar namanya green gitu ya. Artinya kita berupaya untuk bukan mengalihkan tetapi meningkatkan ya prosentase energi baru terbarukan dibandingkan dengan Fosil ya. fosil atau yang existing sekarang seperti itu. Karena emang itu sudah menjadi apa ya Bu ya, udah menjadi tuntutan gitu ya. Nanti ke depan ya emang arahnya adalah ke energi baru dan terbarukan gitu. Itu mau nggak mau seperti itu Bu. Oke. Baik. Pak Minto, apakah ada tambahan Pak tadi opininya Pak Agus? Ya, untuk energi terbarukan kan sebenarnya banyak ya. Ada satu salah adalah solar panel, itu ada pakai wind, ada pakai geothermal dan sebagainya. Kalau untuk solar panel, tentu saja implementasi pemakaiannya kalau untuk murni load daripada data center itu sangat sulit sekali untuk diimplementasikan. Tapi bisa juga karena setiap data center kan punya namanya ruang operation operator, misalnya ada ruang meeting dan sebagainya. Nah itu di situ juga ada AC. Nah itu bisa dimanfaatkan solar panelnya itu adalah untuk keperluan itu. Jadi kan otomatis kan lumayan itu berkurang di situnya ya. Kalau perhitungan secara green juga udah lumayan juga dengan adanya gitu. Oke. Gitu. Dan juga nanti ada juga masalah geothermal. Geothermal kan posisinya kan di gunung-gunung yang Merapi dan sebagainya di Dieng. Nah, yang menjadi kendala dari PLN itu saya tahu itu masalah adalah pendistribusian. Walaupun sumbernya cukup, mungkin bisa 100 mega, 50 100 mega, 200 mega, cuma masalah yang jadi kendala nggak tahu, tolong koreksi pendistribusiannya itu sampai ke tempatnya. Itu kalau wind udah jelas lah, nggak mungkin lah, mungkin ada di Sulawesi kalau nggak salah ya. Cuma di daerah Jawa, Kalimantan kayaknya belum ada ya pakai menggunakan wind. Itu aja sih kalau masalah renewable energy. Jadi yang mungkin masih bisa solar panel digunakan untuk penggunaan office, karena office juga nggak 24 jam, cuma siang aja. Berarti bisa juga. Baik, jadi yang lebih realistis penggunaannya dicampur gitu ya Pak Betul. ya, antara yang konvensional dengan EBT. Iya, mau nggak mau sampai saat ini mengurangin lah, bukan dihilangkan. Oke, baik. Apakah Pak Cipta ada opini Pak tambahan? Ya setuju sih saya. Jadi penggunaan renewable energy itu atau EBT itu saat ini hanya bisa dipakai untuk mengurangi carbon footprint. Ya, selain lokasi-lokasi misalnya untuk kita membangun suatu solar farm yang kapasitas misalnya taruhlah 2 mega, itu tentu membutuhkan lahan yang sangat besar. Ya. Kemudian wind itu ya harus kita tempatkan kincir angin itu di lokasi-lokasi yang memang bisa memberikan angin yang kontinu sepanjang tahun. Ya, nggak mungkin di halaman data center itu kan, nggak mungkin gitu kan. Ya. Nah, jadi listrik yang dihasilkan ataupun misalnya panas bumi ya pasti di lokasi yang sumbernya. Ya. Nah, listrik yang dihasilkan ya dipakai untuk digabungkan atau diintegrasikan dengan jaringan listrik dari PLN yang ada. Ya tujuannya adalah untuk mengurangi carbon footprint itu. Oke.
Nah, kemudian setelah dari EBT nih saya karena kita ada penyedia vendor atau teknologi UPS, saya pengen tahu secara spesifik nih Pak. Kalau pertimbangan penting ketika memilih sistem UPS untuk data center tuh apa saja sih Pak? Terutama kan di wilayah Indonesia yang dikenal dengan tantangan powernya ya dan faktor lingkungan yang unik. Silahkan. Oke, jadi keywordnya kan itu faktor lingkungan ya. Jadi ya, saya bisa terjemahkan sebagai Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Jadi masalah transportasi itu kan akan menjadi penting. Ya, jadi, nah untuk memilih UPS yang dapat didistribusikan secara mudah ke seluruh wilayah di Indonesia, ya tentu dibutuhkan suatu UPS yang ringan ya. Ringan pertama. Kemudian itu mudah didistribusikan ya. Misalnya bisa dilepas dulu gitu ya bagian-bagiannya ya. Kemudian juga harus mudah dilakukan perbaikan gitu. Ya. Jadi nggak bisa misalnya jika terjadi suatu gangguan di suatu daerah, kita kirim teknisi harus melakukan diagnosa dulu segala macam, nggak bisa. Udah harus ganti. Ini bagian ini yang bisa dilepas ya, langsung ganti. Atau kita sebut ya modularity seperti itu. Ya, jadi kita udah bukan level komponen lagi, kita masuk ke level modular. Ya menurut saya dari kami penyedia teknologi itu suatu hal yang penting. Kemudian ya harus memiliki range kemampuan untuk menghandle power quality yang di daerah-daerah misalnya yang memang belum cukup baik ya dari sisi power quality-nya. Ya, itu. Jadi ini unik ya Pak ya kalau di Indonesia ya, memang karena ribuan pulau nih, jadi ada kebutuhan yang berbeda, baik secara instalasinya, maintenance-nya juga ini berbeda ya Pak ya dengan yang di kota-kota besar kayak gitu ya. Jadi kalau yang kota besar bisa lebih fleksibel dong Pak untuk memilih sistem UPS seperti apa? Ya, sebenarnya ya untuk tergantung lagi sebenarnya ke pelanggan ya. Ya mereka kan tentu saja seperti di suatu data center kan ada istilah namanya mean time to repair gitu ya. Tentu saja jika terjadi gangguan dibutuhkan waktu untuk merepair itu secepat mungkin. Betul. Nah, teknologi apa yang bisa mengakomodir itu? Ya. Kemudian teknologi apa lagi sih yang bisa mengakomodir misalnya ada namanya single point of failure. Ya. Saat ini ya teknologi modular lah yang bisa mengatasi masalah-masalah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cipta. Kalau Pak Minto gimana? Katanya Bapak sudah 20 tahun juga nih berkecimpung di dunia UPS. Ya, emang sejarahnya emang UPS itu ya mulai ada itu sekitar tahun 2000, sebelum 2000 ya. Emang namanya modular itu, sistem modular itu belum ada. Jadi namanya monoblok atau apa sih istilahnya? Single monolitik. Jadi monolitik itu. Dan tahun 2000 itu namanya UPS itu masih pakai trafo, masih teknologi lama, makanya di situ harmoniknya besar sekitar 45% dan sebagainya. Jadi itu perkembangannya dan pada saat itu juga efisiensi masih rendah banget, itu kurang lebih 92%, ada 91%. Makanya dengan teknologi ini dan memang pada tahun 2000 terus terangannya data center itu belum ada. Adanya cuma untuk bank, jadi untuk dedicated servernya itu. Dan memang saya juga mempelajari perkembangan data center, emang yang paling cocok sampai saat ini adalah modular. Kenapa? Satu itu MTBF-nya maintenance pada saat kerusakan itu cepat. Dan ini bisa dilakukan tidak perlu dari engineering dari vendor itu sendiri, bisa dilakukan engineering dari penyedia data center itu sendiri dengan ada pelatihan. Karena itu simpel sekali, plug and play. Tujuannya adalah untuk
minimalisis waktu downtime. Kalau misalnya model dulu pakai monolitik dan sebagainya, itu mungkin pengalaman saya pernah paling cepat itu sekitar 12 jam untuk bisa recover. Nah itu pun posisinya di Jakarta. Itu 12 jam. Itu kondisinya paling parah. Tapi kalau modular paling kalau punya ininya ya udah tinggal swap mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit udah hidup lagi. Itu satu keuntungannya modular. Yang kedua adalah dari sini dari segi itu kan namanya data center kan ada istilahnya colocation. Colocation artinya penempatan penambahan racknya, penambahan powernya itu tergantung dari customernya, masih tergantung customer. Nah kalau misalnya kita menggunakan monolitik yang satu besar itu berarti ada kerugian. Dia akan kerugian dari invest pertama mahal, kedua juga dalam tadi maintain untuk repair juga susah. Tapi kalau dengan sistem modular itu bisa staging, bertambah sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggannya si yang punya polonya itu. Jadi akan staging. Tentu saja pada tahap awal itu hanya investnya yang paling besar adalah cuma frame-nya aja. Jadi modulnya itu sesuai dengan penambahan daripada pemakaian dari isunya itu sendiri. Jadi itu sih makanya sekarang teknologi udah bagus lah dibanding saya 20 tahun yang lalu, dan kedua juga masalah efisiensi itu udah tinggi sekali 97,5 kalau nggak salah yang terakhir itu. Okay. Jadi benar-benar kalau kita bicarakan istilahnya tadi ada green data center dan sebagainya itu udah masuk hitungan untuk green data centernya. Jadi itu sih udah cocok untuk modular. Oke. Jadi baik di daerah maupun di tengah kota juga tetap lebih sarankan modular karena tadi itu faktor-faktor itu. Kalau kita ngomongin tadi Pak, kemajuan teknologi UPS selain dari sisi modularnya, simple maintenance-nya gitu ya Pak ya, ada kemajuan apa lagi Pak yang perlu kita ketahui nih di UPS? Dari sisi pihak pelanggan ya harapannya bisa tersedia layanan yang lebih baik sih Bu dengan PLN Mobile itu. Jadi dari segi teknologi hingga manajemen itu tercakup semua.